Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, berkat doa dari Bu Nur juga. Alhamdulillah baik Bu Esti. Maksud kedatangan saya menemui Bu Esti adalah ingin sharing Bu. Saya ingin belajar dari pengalaman Bu Esti tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Siap Ibu nggih berbagi dengan saya? Insya Allah saya akan berusaha semampu mungkin, sebisa mungkin, menurut pengalaman saya. Oke, baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan ke Bu Esti. Yang pertama, selama ini itu bagaimana Bu Esti mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Untuk kasus-kasus selama ini memang saya kadang agak agak bingung dalam memutuskan, terutama untuk masalah yang berbenturan antara di satu sisi melanggar tata tertib sekolah atau aturan sekolah, tapi di sisi lain saya juga harus menimbang berdasarkan etika atau moral. Nah, kalau terjadi benturan seperti ini, biasanya saya ambil dengan mengambil resiko yang seminimal mungkin. Jadi diusahakan tata tertib atau aturan sekolah tetap bisa berjalan, tetapi etika atau moral juga tetap bisa dijalankan. Ya, berarti intinya diambil resiko yang terkecil ya Bu ya. Iya, baik. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau terjadi permasalahan seperti itu, saya lihat kasusnya. Pertama saya analisis kasusnya, kemudian jadi untuk pengambilan keputusan memang kadang saya tidak bisa memutuskan sendiri. Saya harus meminta pendapat dari teman yang lain, terutama teman dari yang lebih senior untuk pengambilan keputusan. Saya juga harus melihat permasalahan tersebut bagaimana ya. Jadi saya harus melihat permasalahan tersebut sebisa mungkin yang tidak merugikan orang tersebut. Kalau permasalahannya hanya melibatkan satu orang, ya yang sebisa mungkin tidak merugikan, solusi yang saya ambil itu tidak merugikan sekolah, juga tidak merugikan orang tersebut. Nah, kalau permasalahannya melibatkan lebih dari satu orang, ya sebisa mungkin yang tidak berat sebelah, sebisa mungkin tidak merugikan salah satu pihak. Jadi semuanya merasa mendapat keadilan dari keputusan yang saya ambil. Harus ada keadilan ya Bu ya, dan melibatkan orang banyak ya, lebih adil gitu ya. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Esti lakukan selama ini? Pertama saya lihat permasalahannya, saya analisis permasalahannya, kemudian saya panggil orang tersebut untuk saya ajak bicara dari hati ke hati tentang masalahnya. Saya gali permasalahannya seperti apa, kemudian setelah itu baru saya bisa memutuskan solusi apa yang saya ambil. Berarti melihat permasalahannya dulu bagaimana, begitu ya Bu ya, baru mengambil keputusan yang terbaik, mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu paling untuk lebih efektifnya biasanya
tergantung permasalahannya ya Bu. Kalau sekedar masalah ringan, masalah kecil ya langsung saya putuskan sendiri. Tapi kalau masalah yang cukup rumit itu biasanya saya meminta pendapat dari selain dari orang tersebut saya ambil ya, saya ajak bicara dari hati ke hati untuk saya gali permasalahannya. Saya juga kadang minta pendapat ke orang-orang terdekat dia yang mungkin sahabatnya, teman kerja yang dekat dengan dia. Kemudian saya juga menggali minta pendapat dari guru-guru yang senior yang biasa memberi pendapat ke saya. Berarti tetap melibatkan guru, melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Iya. Oke. Adakah tantangan yang Ibu hadapi ketika pengambilan keputusan tersebut? Yaitu tantangannya biasanya saya agak bingung memutuskan misalnya itu permasalahan antara dua orang, mana yang paling benar, ya, mana yang paling benar, mana yang salah, mana yang benar, karena kadang-kadang keduanya sama-sama benar, sama-sama benar. Ya, jadi di sini saya harus harus hati-hati betul dalam memutuskan. Saya harus bertindak sebijaksana mungkin agar tidak merugikan salah satu pihak. Jadi saya harus mengambil keputusan yang betul-betul sesuai dengan kebenaran, baik kebenaran menurut aturan maupun baik kebenaran menurut etika. Berarti memang harus berhati-hati sekali ya Bu ya, Iya. agar bisa mendapatkan keputusan yang benar, yang terbaik dan tidak merugikan salah satu pihak ya Bu ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya apakah Ibu dalam mengambil keputusan itu ada jadwal tertentu ataukah langsung ketika ada kasus langsung diselesaikan di tempat tersebut atau ada jadwal tertentu? Kalau jadwal tertentu sih tidak ada. Jadi saya hanya melihat seberapa besar kasusnya. Kalau kasus ringan ya saya putuskan saat itu juga. Tapi kalau kasus yang agak berat, agak rumit, ya saya ada tahap-tahapnya. Saya analisa dulu permasalahannya, kemudian tahap kedua saya panggil, saya ajak bicara, saya bicara tatap muka dengan orang tersebut, kemudian saya mencari informasi dari orang lain, dari guru-guru yang lain misalnya, kemudian saya minta pendapat ke guru-guru yang lain, baru kemudian saya bisa memutuskan. Jadi tergantung masalahnya. Berarti bentuk dan prosedurnya itu step by step ya Bu ya? Iya. Oke. Bisa kalau permasalahan ringan ya bisa langsung diputuskan, kalau permasalahan berat mungkin bisa memakan waktu 2 atau 3 hari dalam membuat keputusan. Baik Ibu, luar biasa. Kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut adakah seseorang yang membantu Ibu? Ataukah adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam Ibu mengambil keputusan? Ya. Kalau hal-hal yang mempermudah saya dalam membuat keputusan itu ya pertama orang-orang yang dekat dengan orang tersebut, misalnya sahabatnya, terus kalau misalnya beliau misalnya TU misalnya ya, berarti orang-orang yang dekat yang satu ruangan dengan dia, itu yang saya gali informasinya. Kemudian saya juga minta pendapat ke guru-guru yang senior, dari guru PK, dari guru agama. Kadang-kadang saya ingin juga butuh pendapat yang ditinjau dari segi agama, sehingga kadang-kadang saya minta bantuan ke guru agama seperti itu. Luar biasa Bu Esti ini ya, dalam mengambil keputusan ternyata tidak sendiri ya, melibatkan orang lain yang berkepentingan, yang berpotensi dalam bidang sesuai dengan kasusnya ya. Luar biasa. Kemudian dari semua hal yang disampaikan Bu Esti tadi, pembelajaran apa yang bisa Bu Esti petik dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut?
pembelajaran yang bisa saya ambil selama ini adalah bahwa saya tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan. Saya harus memikirkan kondisi orang tersebut, ya, karena mungkin dia kadang-kadang dia membuat masalah atau melanggar aturan sekolah itu karena ada sebab-sebab yang memang tidak bisa dihindari itu, sehingga saya tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan. Saya harus bersikap bijak, ya. Saya harus minta pendapat dari orang lain sehingga keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang terbaik untuk anak buah saya. Luar biasa Bu Esti ya, santai, mantep, pasti ya, dalam pengambilan keputusan mencari solusi yang terbaik bagi semuanya ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih untuk sharing hari ini. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu, pengalaman dari Bu Esti yang luar biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bensound.com. bensound.com.